Perkenalkan, saya Nara. Saya Rika. Kita dari XIPS 2. Nah, di video kali ini kita akan memberikan info sekilas tentang geografi. Apa yang akan kita bahas? Kali ini kita akan membahas 10 konsep geografi dan 4 prinsip geografi. Selamat menyaksikan! Well, seperti yang sudah dikatakan di awal, di video ini kita berdua akan membahas tentang konsep dan prinsip-prinsip geografi. Konsep geografi. Well, konsep geografi dibagi menjadi 10 macam. 1. Lokasi. 2. Keterkaitan keruangan. 3. Jarak. 4. Interaksi. 5. Aglomerasi. 6. Nilai kegunaan. 7. Diferensiasi areal. 8. Pola. 9. Morfologi. Dan yang terakhir keterjangkauan. Nah, dari semua macam konsep geografi yang ada di sini, kita hanya akan membahas 5 macam saja, yaitu dari nomor 1 sampai 5. Nomor 1. Konsep lokasi. Konsep lokasi melihat kedudukan suatu objek dalam suatu ruang. Nah, konsep lokasi ini dibagi menjadi 2. Ada lokasi absolut dan ada lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang ditentukan oleh garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut bersifat tetap, pasti, dan tidak berubah. Contoh lokasi absolut. Contohnya nih ya, Indonesia terletak pada 60 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan pada 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sekarang lokasi relatif. Lokasi relatif adalah lokasi yang ditentukan berdasarkan posisi objek-objek lain di sekitarnya. Lokasi relatif bersifat dapat berubah. Misalkan, dulu sebelah barat Jawa Barat adalah Sumatera. Namun, ketika Banten memisahkan diri dari Jawa Barat, maka otomatis sebelah barat Jawa Barat berganti menjadi Banten. Nomor 2. Konsep keterkaitan keruangan. Konsep geografi ini melihat adanya keterkaitan objek dalam suatu ruang. Misalnya, kita ambil contoh dataran tinggi. Dataran tinggi yang pertama, suhunya dingin atau bersuhu rendah. Yang kedua, banyak ditanami tanaman-tanaman perkebunan seperti teh, kopi, stroberi, dan lain-lain. Nah, apa keterkaitan ciri-ciri dataran tinggi ini dengan objek lainnya? Misalnya dengan manusia. Yang pertama, suhu yang dingin di dataran tinggi menyebabkan manusia di sana cenderung berpakaian tebal dan hangat. Yang kedua, karena banyak ditanami tanaman perkebunan, mata pencaharian di sana banyak menjadi petani perkebunan. Nah, ini contoh keterkaitan keruangan di dataran tinggi. Selanjutnya nomor 3, konsep jarak. Konsep geografi ini melihat ruang yang menghubungkan antara dua lokasi dan dihitung melalui hitungan panjang maupun hitungan waktu. Konsep jarak ini dibagi menjadi 2, sama seperti konsep lokasi. Yang pertama jarak mutlak dan yang kedua adalah jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak ruang
antara lokasi yang digambarkan dengan hitungan panjang, seperti kilometer, meter, dan lain-lain. Jarak mutlak bersifat tetap dan tidak berubah. Contoh, jarak dari kota A menuju kota B adalah 130 km. Yang kedua, jarak relatif. Jarak relatif adalah ruang antara dua lokasi yang digambarkan dengan hitungan waktu, seperti jam, menit, detik, dan lain-lain. Jarak relatif bersifat dapat berubah. Contoh, jarak dari kota A ke kota B memakan waktu 3 jam karena macet. Atau jarak dari kota A menuju ke kota B memakan waktu 30 menit karena jalanan lancar. Yang keempat, konsep aglomerasi. Konsep ini melihat suatu fenomena atau lokasi yang berkelompok menjadi satu bentuk. Contoh, Pasar Senen, Pasar Minggu, dan Pasar Rebo adalah pengelompokan tempat berjualan berdasarkan hari pasaran. Nomor 5. Konsep interaksi atau interpendensi. Konsep ini merupakan konsep yang menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan satu daerah dengan daerah lain untuk saling memenuhi kebutuhannya. Contoh, desa dan kota memiliki hubungan interaksi, karena desa merupakan pemasok tenaga kerja, sedangkan kota adalah pemasok bahan produksi untuk desa. Geografi ini ada 4. Yang pertama, distribusi atau penyebaran, kedua, interrelasi, 3, deskripsi, dan 4, korologi. Dan keempatnya akan kita bahas di sini. Yang ketiga, ada prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi artinya geografi senantiasa menjelaskan segala sesuatu melalui angka, tabel, grafik, gambar, dan sebagainya. Kedua, tsunami Aceh akibat gempa bumi dan memakan banyak korban. Nah, begitulah kira-kira informasi tentang konsep dan prinsip geografi menurut kami.
Makasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.